Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas rencana pemasaran digital, peningkatan penjualan produk hasil tangkapan. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Di sini saya sendiri yaitu Dewa Gadis Safa Hermawan Putra dengan NIM 2150802001111036. Kemudian perkenalkan, nama saya Rahel Firda Pramita dengan NIM 2150802001111008. Dan saya sendiri Erli Briliana Nurlaila Wahyudin dengan NIM 2150802001111032. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bisnis kami. Yang pertama, apa yang dilakukan bisnis kami? Bisnis kami melakukan pemilahan kualitas hasil tangkapan dan penyusunan strategi peningkatan penjualan hasil perikanan tangkap di Kota Pekalongan. Nilai jual atau nilai unik dari bisnis kami yakni kami menyediakan produk hasil tangkapan berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh nelayan yang berpengalaman di bidangnya selama lebih dari 10 tahun. Hasil produk kami juga dipilah sesuai dengan grade yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian tujuan bisnis kami yakni sebagai fasilitator antara nelayan lokal dan konsumen dalam branding dan memasarkan hasil tangkapannya hingga ke mancanegara. Next. Kemudian target pasar kami. Target pasar kami sendiri yakni perusahaan swasta di bidang pengelolaan dan perikanan hasil penangkapan perikanan serta perorangan yang memiliki usaha di bidang pengelolaan hasil perikanan. Next. Kemudian visi dari bisnis kami yakni nelayan lokal mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-lelang dan platform Instagram sebagai wadah pemasaran produk hasil tangkapan. Dan misi kami yakni pada bisnis kami menyediakan layanan platform pemasaran hasil produk perikanan berupa Instagram dan e-lelang yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, kapan, dan di mana saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT terkait dengan bisnis yang kami jalankan. Mungkin ada 4, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Yang pertama ada kekuatan, yaitu kami membuat branding platform yang dikenal oleh banyak orang dan dapat membantu banyak nelayan dalam memperluas target pasar di wilayah Indonesia sampai ke mancanegara. Kemudian kelemahannya yaitu platform yang kami buat masih belum banyak diketahui dan digunakan oleh banyak orang untuk membantu memenuhi target pemasaran. Kemudian peluang kami yaitu pemasaran produk perikanan ini masih sangat banyak diminati oleh banyak pelanggan baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Jika kami dapat memanfaatkannya dengan optimal, maka nilai jual dari produk hasil tangkapan yang diperoleh nelayan di Pekalongan ini dapat dijual dengan harga tinggi, terutama jika kita dapat menjualnya ke luar negeri akan sangat menguntungkan bagi para nelayan. Kemudian ancamannya yaitu masih perlu banyak evaluasi mengenai sumber daya manusia untuk pengelolaan platform konten di Instagram, serta bergerak cepat dalam menyebarluaskan pemasaran melalui platform digital untuk menjangkau lebih banyak orang dan mencapai banyak peluang. Next. Selanjutnya adalah riset pasar, masalah, dan solusi yang bisnis kami hadapi. Yang pertama ada riset pasar, yaitu kami membangun platform yang telah banyak digunakan oleh orang, serta dapat menjangkau pelanggan lebih luas lagi. Kemudian untuk pemasaran hasil tangkapan, ini sangat membantu nelayan untuk menyebarluaskan
distribusi hasil tangkapan nelayan. Pelanggan yang kami jangkau adalah dari berbagai pihak, yakni baik itu perusahaan swasta maupun perorangan yang berkebutuhan untuk mengkonsumsi serta mengelola produk hasil tangkapan. Dengan meluasnya pemasaran ini, diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk kami. Kemudian masalah yang dihadapi yaitu pelanggan belum banyak menyadari bahwa bisnis ini dapat dipromosikan dalam platform yang kami gunakan untuk saat ini. Selain itu, masyarakat belum banyak mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-lelang dalam melakukan jual beli produk hasil tangkapan. Kemudian solusi dari bisnis kami yaitu dengan mengintegrasikan platform Instagram dengan link aplikasi e-lelang sehingga masyarakat yang menonton Instagram kami dapat terhubung ke aplikasi dan mengetahui cara penggunaan aplikasi untuk melakukan kegiatan jual beli produk hasil tangkapan. Kemudian membuat konten-konten menarik yang perlu untuk menarik pelanggan untuk melihat dan mencari tahu lebih dalam mengenai bisnis yang kami jalankan. Next. Kemudian yaitu sasaran pasar dan pesaing. Sasaran pasar yang kelompok kami buat yaitu platform yang kami buat bertujuan untuk menjual produk atau layanan kami kepada perusahaan swasta serta perorangan yang memiliki usaha pengelolaan produk hasil tangkapan. Dalam sasaran pasar ini kelompok kami membagi 3 sasaran pasar, yaitu yang pertama ada perusahaan swasta yang dimana bertujuan untuk membeli produk hasil tangkapan baik untuk disimpan dan diimpor ataupun pengolahan ikan. Kemudian yang kedua yaitu pengepul ikan yang dimana berminat untuk membeli ikan dan menjual kembali pada konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu pemilik usaha pengolahan ikan skala menengah ke bawah yang bertujuan untuk mengelola produk perikanan dan menjual produk hasil olahan pada konsumen. Kemudian pesaing. Pesaing merupakan brand lain yang telah lebih dulu memiliki platform yang diikuti oleh banyak orang. Di sini kita menemukan platform dari sosial media Instagram yaitu ada Ikan Segar Indonesia yang dimana telah ditetapkan pada tahun 2020 dan mempunyai daya dukung atau kekuatan telah mencapai 14.000 pengikut di Instagram dan rutin mengupload konten menarik. Kemudian untuk kelemahannya sendiri yaitu belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan terpusat di Jawa Barat. Kemudian ada juga arm.ppi online yang dimana telah ditetapkan pada tahun 2019 yang memiliki daya dukung atau kekuatan mencapai 2.000 pengikut dan rutin mengupload konten menarik. Yang dimana kelemahannya itu sendiri yaitu belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan terpusat di Samarinda. Kemudian untuk produk atau layanan itu sendiri kelompok kami membagi dalam 3 produk, yaitu yang pertama ada layanan pemilahan produk hasil tangkapan berdasarkan grade. Nah, di grade itu sendiri mempunyai fitur hasil tangkapan yang berupa ukuran dan kualitas kesegaran dan mempunyai manfaat. Pelanggan akan dapat membeli produk dengan kualitas dan grade yang diinginkan. Dan penjualan yang unik yaitu grade yang telah dipilih akan memudahkan membeli, di mana di pasaran jarang yang melakukan pemilahan grade tersebut dan mempunyai gaya dukung grade yang tidak sesuai diterima oleh pembeli akan dikembalikan kepada penjual. Kemudian yang kedua ada layanan e-lelang yang dimana mempunyai 2 fitur. Yang pertama, nelayan dapat melelang ikan, dan yang kedua, pembeli ikan akan berperan sebagai peserta lelang. Yang dimana mempunyai manfaat, proses jual beli tersebut dapat dilakukan secara real time tanpa harus ke tempat pelelangan ikan. Dan mempunyai proses penjualan yang unik. Dalam proses pelelangan dapat dilakukan
di luar tempat pelelangan ikan dan mempunyai gaya dukung di hal jaminan layanan elektronik lelang pada penjual dan pembeli. Kemudian yang ketiga yaitu layanan branding evis.idn yang dimana mempunyai fitur branding produk pengembangan dengan menyertakan link layanan e-lelang dalam bio. Kemudian mempunyai manfaat layanan dan produk dapat disebarluaskan dalam kegiatan branding menggunakan platform Instagram dan mempunyai penjualan yang sangat unik dengan membuat konten menarik untuk melakukan branding layanan dan produk. Kemudian dapat mendukung untuk membuat interaksi kepada seluruh pelanggan dan target pasar. Kemudian lanjut yaitu saluran distribusi dan rencana pemasaran media sosial. Saluran distribusi atau tempat penyaluran penjualan berupa pemasaran produk melalui platform Instagram sebagai tempat pemasaran produk. Sedangkan untuk transaksi jual beli, hasil tangkapan perikanan dilakukan melalui aplikasi e-lelang yang telah dicantumkan pada bio Instagram. E-lelang sebagai penghubung antara pembeli dan penjual, di mana untuk pengirimannya apabila pembeli dekat dengan pelabuhan, produk hasil tangkapan dapat langsung diambil di pelabuhan. Dan kemudian apabila namun pembeli berada jauh dari pelabuhan, maka untuk pengiriman produk hasil tangkapannya dapat dilakukan dengan memanfaatkan jasa pengiriman paket. Kemudian untuk promosi dilakukan dengan branding melalui akun Instagram @evis.idn dengan memposting hasil-hasil tangkapan perikanan dengan layout editing sebagus mungkin sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Branding tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan branding melalui Instagram Stories mengenai hasil tangkapan yang available untuk dijual sehingga konsumen mengetahui produk yang akan kita jual atau kami jual. Oke, sebelumnya terima kasih dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.